Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya pengampu. Selanjutnya saya anggota melakukan pelatihan. Saya sebagai satu Bagas Tama. Yang kedua, praktek dan teori. Yang Otulen Justinus Yunarto. Saya beri Mas Henrikus Ekma. Untuk Mas Henrikus, waktu dan tempat kami persilahkan. Salam dan bahagia. Di sesi pertama ini saya akan menjelaskan tentang pengertian CorelDRAW. CorelDRAW sendiri merupakan suatu program komputer desain grafis yang sudah banyak dikenal dan digunakan oleh para desainer grafis profesional. Program ini dibuat oleh Corel, sebuah perusahaan software yang berkantor di Ottawa, Kanada. CorelDRAW memiliki kegunaan untuk mengolah gambar. Oleh karena itu, banyak digunakan pada pekerjaan di dalam bidang publikasi, percetakan, atau pekerjaan di bidang lain yang membutuhkan visualisasi. Seperti saya sendiri yang sehari-hari mempunyai kegiatan dalam bidang desain logo atau semacamnya. Kegunaan CorelDRAW sendiri adalah yang pertama itu CorelDRAW banyak digunakan untuk membuat desain logo atau simbol, terutama logo 2 dimensi karena aplikasi ini memiliki kemudahan dalam mengolah garis dan warna. Yang kedua, dapat digunakan sebagai alat untuk mendesain kebutuhan publikasi online atau periklanan seperti brosur, undangan, pamflet. Yang ketiga, aplikasi ini dapat membaca semua jenis font sehingga akan mempermudah kalian untuk mengeksplorasi desain dan tulisan kalian. Yang terakhir ini, membuat gambar ilustrasi juga bisa dilakukan dengan aplikasi ini, terutama gambar dengan dominan lengkung, garis, sudut, karena Corel memiliki tingkat ukuran akurasi yang tinggi. Demikian materi yang pertama, pengenalan singkat tentang CorelDRAW. Waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, Mas Henrikus kan materi untuk selanjutnya sesi kedua kan oleh Mak Rudin Sidik, yaitu praktek dan teori. Oke. Tempat kami sebentar nunggu. Ini sebenarnya ada perbedaan antara Corel X4, X5, X6, X7. Kita bisa mulai langsung mungkin ya. Ya, yang pertama ini adalah pick tool flyer. Yang pertama ini adalah pick tool flyer. Nah, kita klik sebelah sini, di bawah ini yang ada tanda hitam-hitam ini atau segitiga. Di sini ada pick, kemudian ada freehand pick dan free transform. Yang pertama itu pick. Pick ini berfungsi untuk menyeleksi, memutar, mengatur ukuran, dan memiringkan objek. Itu fungsi dari pick. Kemudian di bawahnya ada freehand pick. Fungsinya adalah menyeleksi objek dengan bebas. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir adalah free
transform, berfungsi untuk memutar objek. Kemudian kita pindah ke bawahnya. Di sini ada shape tool. Ini berfungsi untuk melengkung-melengkungkan gambar. Di sini banyak pilihannya. Nah, ini ada smooth, smear, twill, attack, apple, smooth, rogan. Kemudian di bawahnya ada crop atau crop tool flyer. Di sini yang pertama ada crop. Di sini fungsinya untuk memotong dan mengambil bagian gambar yang terseleksi dari gambar bitmap dan membuang bagian yang tidak terseleksi. Jadi ibaratnya kita memotong gambar yang ingin kita gunakan saja. Kemudian di bawahnya ada knife tool, berfungsi untuk memotong gambar. Kalau di dapur itu kan kalau untuk masak itu menggunakan pisau. Nah, knife ini adalah pisau memotong di aplikasi CorelDRAW X7 dan Corel lainnya sama saja. Kemudian di bawahnya ada virtual segment delete. Fungsinya adalah memotong gambar yang berpotongan dengan gambar lain. Kemudian yang terakhir adalah eraser tool atau X, berfungsi untuk menghapus bagian dari sebuah gambar yang tidak diperlukan. Jadi kita bisa menghapus gambar yang tidak perlu kita gunakan. Kemudian yang bawahnya adalah zoom tool flyer. Yang pertama zoom Z ini adalah, jadi kita bisa mengubahnya atau kita bisa memindahkan yang kita inginkan. Kemudian bawahnya ada kurva flyer atau untuk membuat garis lurus, kemudian miring dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu freehand tool atau F5, berfungsi untuk menggambar objek berbentuk kurva dan segmen garis lurus. Kemudian yang kedua adalah 2 point line, berfungsi menggambar garis lurus dengan cara menariknya dari titik awal ke titik akhir. Kemudian yang ketiga yaitu Bezier tool, fungsinya adalah menggambar kurva satu segmen pada satu waktu. Kemudian pen tool, berfungsi menggambar kurva dalam segmen dan setiap segmen preview gambar. Kemudian di bawahnya ada B-spline tool, fungsinya menggambar garis lengkung dan menetapkan titik kontrol yang membentuk kurva. Kemudian bawahnya lagi ada polyline, berfungsi menggambar kurva yang terhubung dan garis lurus dalam satu tindakan. Kemudian yang selanjutnya ada 3 point curve. Kemudian yang terakhir adalah smart drawing atau shift plus S, yaitu fungsinya untuk mengkonversi freehand stroke dengan membentuk dasar-dasar atau kurva yang diperhalus. Kemudian selanjutnya ada artistic media tool.
nanti kita bisa mencobanya. Kemudian yang di bawahnya yaitu Start Tool. Tentu fungsinya untuk menggambar bentuk bintang. Vertical Dimension, fungsinya untuk menampilkan dimensi antara titik akhir pada konektor line atau garis lurus. Kemudian di bawahnya ada Right Angle Connector, berfungsi untuk membuat konektor siku-siku dengan sudut yang tajam. Di sini terlihat ya, sudut yang tajam atau sudut persegi. Kemudian di bawahnya yaitu Rounded Right Angle Connector, berfungsi untuk membuat konektor siku-siku dengan sudut yang tumpul. Jadi sudut yang tajam ini bisa dilengkungkan dengan menggunakan Rounded Right Angle Connector. Kemudian yang terakhir ada Edit and Anchor. Fungsi ini adalah untuk mengedit garis konektor. Selanjutnya di bawahnya yaitu ini namanya Interactive Tool Flyer. Yang pertama ini ada Drop Shadow, kemudian ada Blend Tool, berfungsi untuk mencampur dua objek. Yang pertama Interactive Fill, fungsinya adalah untuk from overlapping areas and fill to those objects. Di sini ada posisi atau ALT 7. Kita bisa menggunakan rotate, scale, and mirror size Q. Dan kemudian menu efek, di sini banyak sekali. Kita bisa mengubahnya. Dengan menu bitmap, di sini ada juga ada menu text, kemudian table, tool, Windows, dan help. Hanya dengan mengklik di bagian sebelah kanan ini, kita klik kiri 2 kali, akan muncul seperti ini. Di sini ada tulis. Kemudian kita bisa memasukkan gambar itu seperti apa sih, Mas? Nah, kita klik file, kemudian kita klik import. Nah, seperti ini. Kita cari gambar yang ingin kita masukkan. Misalkan kita ingin membuatkan logo Mitsubishi. Nah, kita klik import. Nah, kita klik di sini. Nah, seperti ini bentuknya. Kita hapus saja ini karena tidak terpakai. Nah, di sini saya akan memberikan contoh untuk membuat logo Mitsubishi Motor. Nah, yang pertama-tama adalah kita menggunakan polygon tool. Kita klik. Di sini ada pilihan ukuran, ya, ada segitiga, segi 4, segi 5, dan seterusnya. Yang kita buat adalah segi 4. Kita klik di sini. Jangan lupa kita menggunakan Ctrl supaya gambarnya bagus. Saja kita lepaskan. Nah, kita ulangi. Yang pertama-tama kita diklik polygon. Nah, klik menggunakan mouse, klik kiri.
Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita klik kiri. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan ada muncul pertanyaan, saya itu tidak punya laptop atau komputer. Dulu waktu saya sekolah, beberapa tahun lalu, saya tidak punya laptop apalagi komputer. Kemudian saya belajarnya yaitu di warnet. Kita bisa belajar di sana, kita bisa mengembangkan ide kita menggunakan YouTube atau Google untuk media pembelajaran. Dan pada masa pandemi ini kita bisa menggunakan Corel ini untuk menghilangkan stres atau menuangkan ide-ide yang suka menggambar digital. Mungkin itu yang bisa saya share kepada teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Soalnya kalau video tutorial itu kalau cepet-cepet juga enggak begitu maksimal. Mungkin nanti bisa disambung melalui video YouTube yang akan kami share kepada teman-teman. Mungkin selanjutnya saya berikan kepada moderator. Saya persilahkan. Oke, baik. Tadi itu adalah praktek dan teori CorelDRAW. Selanjutnya saya akan membuka sesi bertanya ya. Bertanya laptop Intel N400 RAM 4GB pakai aplikasi editing. Mari teman-teman, jika ada yang mau bertanya selain Mas Sungsang tadi. Mungkin saya akan menjawab yang saya bisa terlebih dahulu ya. Mungkin saya akan menjawab ini tertulis Mbak Francisca Trias. Pertanyaannya, kelebihan kekurangan dari Corel itu apa saja? Kalau dibanding dengan PSD itu apa yang membedakan? Mungkin kelebihannya dari Corel itu hasil gambarnya itu berbasis vektor yang lebih baik ya. Terus yang kedua itu mendukung format impor atau ekspor yang banyak. Kemudian memudahkan dalam penggunaan. Terus yang keempat itu tersedianya banyak tool, baik itu selection, editing, dan pemberian efek. Kemudian yang terakhir itu menjadi standar industri dari perusahaan. Terus kekurangan dari CorelDRAW itu ukuran filenya itu besar. Terus saat penggabungan kedua objek vektor itu kualitas cetaknya kurang memuaskan, dan pembuatan tabel di Corel itu agak sulit karena bukan media untuk apa itu namanya seperti Microsoft Windows. Terus yang terakhir itu tidak cocok untuk pengeditan video. Terus kalau dibandingkan dengan PSD itu apa yang membedakan? Setahu saya kalau PSD itu ketika dimasukkan ke dalam Corel itu kita tidak perlu mengedit lagi, tinggal nanti di bitmap, jadi akan lebih memudahkan. Mungkin itu jawaban yang dapat saya berikan. Kemudian
pertanyaan selanjutnya itu Corel bisa buat desain 3D enggak mas yang timbul? Pengalaman dari saya dulu sekolah di SMK, untuk pembuatan desain 3D itu bisa, tetapi membutuhkan waktu yang lama. Soalnya kalau spek laptop atau komputernya tidak memadai ya akan lemot tentu saja. Mungkin bisa menggunakan aplikasi 3D Max atau Adobe Premiere, Adobe Design. Mungkin itu. Selanjutnya pertanyaan dari Mas J. Sungsang Prakosa. Pertanyaannya, laptop Intel N4000 RAM 4 GB pakai aplikasi editing apa ya? Sisanya RAM 300 MB. Mungkin bisa menggunakan Corel tetapi yang lebih rendah. Mungkin bisa menggunakan Corel X4 kalau enggak X5. Terus pertanyaan dari Mbak Ani, kegunaan pixel sama rotor yang di Corel Draw itu apa ya? Rotor itu untuk membuat apa itu, bisa diputar ke kiri, ke kanan, atas, ke bawah, sama seperti kayak pengertiannya dari rotor itu. Terus alat pixel, kalau alat pixel saya lupa itu gunanya untuk apa, tetapi mungkin nanti bisa saya share jawabannya di chat. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, itu tadi jawaban dari pemateri. Sekarang silakan para peserta untuk mengaplikasikan pelatihan tadi. Saya akan memberikan nomor WA untuk mengirimkan hasilnya. Saya akan mengirimkan nomor WA di chat ya. Oke, sudah saya kirimkan nomornya. Nanti para peserta bisa mengirimkan hasil pengaplikasiannya. Pengaplikasian ini mungkin nanti akan dikirimkan melalui WA yang tercantum. Setelah itu nanti kita akan merangkum hasil pengaplikasiannya dan mungkin akan kita. Oke, kembali lagi ke topik. Untuk notulen, tolong menyampaikan kesimpulan dari pelatihan tadi kepada Mas Tinus Yunarto. Waktu dan tempat kami persilahkan. Dari hasil pelatihan Corel Draw ini adalah agar tidak terlalu fokus dengan media sosial dan dapat bermanfaat bagi peserta agar mendapatkan keuntungan atau hasil dari editing Corel Draw ini dapat bermanfaat dan juga menghasilkan uang. Demikian hasil notulen dari saya. Saya kembalikan kepada pembawa moderator. Oke, terima kasih untuk Mas Justinus Junarto telah menyampaikan kesimpulan dari pelatihan tadi. Selanjutnya, saya selaku moderator dan teman-teman meminta maaf apabila sarana dan prasarana kurang baik karena terkendala pembatasan sosial
karena wabah virus COVID-19. Menjadi pengisi waktu kosong teman-teman selama karantina di rumah. Mungkin ini juga bisa menghasilkan uang karena karya-karya yang akan Anda buat bisa dijual. Sekian pelatihan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.